Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita ikuti ibadah ROC pada sore hari ini. Dari ketinggian tatamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Dari ketinggian tatamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang menguji. Bapa, aku sungguh menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara kebahagiaan di hadirat-Mu.
Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara peribadatan Righteousness of Christ. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Gembala Jemaat GSKI Aletheia yang saya kasihi Ibu Pendeta Doli Budiman. Rekan-rekan pelayan Tuhan yang melayani di GSKI Aletheia, selamat melayani. Juga saya menyapa dengan hormat pendengar siaran khotbah ini. Dan sebelum kita melanjutkan khotbah ini, saya mengajak kita semua sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas kesempatan besar kami boleh mengenal Tuhan Allah semesta alam. Siapakah kami sehingga Engkau mengaruniakan Putra-Mu sebagai korban penebusan untuk menyelamatkan kami dari kebinasaan kekal. Betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Oleh karenanya kami ingin menggunakan waktu dan kesempatan hidup ini untuk memenuhi apa yang Tuhan harapkan kami lakukan. Kami bertekad untuk terus memikirkan apa yang kami pikirkan, memikirkan apa yang kami katakan, dan memikirkan apa yang kami lakukan. Agar semuanya itu mendatangkan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu dalam kesempatan ini. Mohon Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami. Kami siap untuk dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk berubah sesuai yang Tuhan inginkan. Agar kami dapat merespon pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dengan hidup yang berkenan kepadamu. Kami serahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema yang ingin disampaikan dalam kesempatan pemberitaan firman Tuhan ini berjudul penguasaan diri. Saya mohon maaf jika dalam tampilan tayangan khotbah ini tidak cukup sempurna. Namun saya berharap suara kebenaran ini dapat terdengar dan teristimewa kita sama-sama menjadi pelaku atas kebenaran firman ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, penguasaan diri. Penguasaan diri. Manusia pada umumnya memiliki paradigma atau cara berpikir bahwa penguasaan diri adalah sebuah sikap. Penguasaan diri adalah sebuah karakter yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya digunakan untuk menahan perilaku-perilaku yang cenderung negatif. Untuk menahan perilaku-perilaku yang cenderung diskonstruktif. Menguasai diri dari kemarahan. Menguasai diri dari kemunafikan. Menguasai diri untuk tidak berkata dusta.
menguasai diri untuk tidak mencuri, dan lain sebagainya. Jadi paradigma kita pada umumnya berkaitan dengan penguasaan diri ini mencoba untuk menahan perilaku-perilaku yang konstruktif, diskonstruktif, yang negatif. Jadi ketika ada kemarahan, simptom gejala atau satu kondisi yang membuat orang bisa marah, tapi ia bisa untuk menahan amarahnya sehingga ia tidak memaki atau menggunakan fisik untuk menyatakan kemarahannya, maka orang itu dianggap sebagai orang yang bisa menguasai diri. Ketika seseorang merasa tersinggung dengan kalimat atau kabar berita yang tidak benar mengenai dirinya, apalagi dia tahu siapa orang yang mengatakannya, namun ia lebih memilih untuk menahan diri. Ia lebih memilih untuk tidak merespon statement negatif yang ia terima. Fenomena ini pun dapat dikatakan sebagai ia mampu menguasai dirinya. Sebaliknya, ketika seseorang dipuji, ia mendapatkan sanjungan, ia mendapatkan penghargaan, di situ orang juga bisa diuji apakah ia bisa menguasai diri. Jika seseorang tidak bisa menguasai diri, maka ketika ia menerima pujian, menerima sanjungan dari orang-orang yang terhormat, dari orang-orang yang kita pandang pimpinan, maka orang yang tidak dapat menguasai diri itu dapat bersikap berbeda dari biasanya. Hatinya bisa berbunga-bunga, atau dia merasa lebih bernilai dari orang lain. Nah, pada saat seseorang merasa memiliki nilai dari orang lain, maka pada saat yang sama ia dapat juga merendahkan orang lain. Merasa diri lebih bernilai dari orang lain karena puji-pujian, karena sanjungan yang ia terima. Ia tidak dapat menguasai dirinya. Jiwanya tidak stabil ketika pujian itu datang menghampirinya. Jiwanya tidak stabil ketika sanjungan diterima. Apalagi dipuji dan disanjung di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Satu pertemuan orang banyak. Lalu nama kita dipanggil dan kita disebut. Lalu kita dipuji, disanjung. Kita bisa berubah. Lalu bagaimana caranya kita menguasai diri? Tentunya bukan merupakan hal yang mudah. Merupakan naluri ilmiah. Naluri alamiah maksud saya. Naluri yang alamiah. Ketika orang senang, bahagia ketika dipuji. Namun tetaplah kita diminta untuk tetap mawas diri, menguasai diri dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana respon atau perilaku kita
ketika kita dihina? Bagaimana respon dan perilaku atau suasana hati kita ketika harga diri kita dirusak? Bagaimana respon atau perilaku atau bagaimana keadaan suasana hati kita ketika kita mendengar seseorang menyampaikan informasi yang keliru tentang kita? Bagaimana? Apakah saudara akan berusaha mencari orang itu? Dan berusaha untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan? Apalagi sekarang eranya media sosial, di mana semua orang boleh berbicara apapun. Tapi perhatikan di sini, apa yang kita bicarakan akan mengandung konsekuensi. Oleh karenanya hati-hatilah dalam menyampaikan statement di media sosial. Kita kembali ke pokok masalah. Bagaimana respon, bagaimana perilaku, bagaimana suasana hati kita ketika kita mendengar orang memfitnah dan merusak nama baik kita. Tentunya secara naluriah, suasana hati kita akan terganggu. Ini hal yang wajar tentunya. Mungkin darah kita akan sedikit menghangat atau meninggi. Itu pun fenomena yang wajar. Atau saudara akan mencoba untuk merenungkan mengapa orang berkata tentang saudara tentang hal-hal tersebut. Atau saudara memikir ulang mengapa orang tersebut dapat menyampaikan informasi tentang saya sedemikian rendahnya. Nah, ini adalah dua tipe atau dua jenis respon yang dilakukan oleh manusia ketika tindakan negatif, ketika ia menerima tindakan atau statement negatif dari orang lain. Satu, ia akan merasa susah dan bisa marah tentunya. Tapi yang lain mungkin akan terdiam sejenak untuk sedikit memikirkan mengapa hal ini dapat terjadi. Ujung daripada dua jenis reaksi ini akan berdampak kepada perilaku. Jika yang pertama dipilih, dia akan bereaksi. Dia akan berusaha mengklarifikasi. Bahkan ia siap untuk berselisih, mempertengkarkan pernyataan-pernyataan negatif tersebut. Karena ia merasa tidak melakukan seperti itu. Tapi pada orang tipe kedua, ia akan memikirkan mengapa orang tersebut berkata-kata negatif tentang dirinya. Ketika ia menemukan, oh iya, ada bagian di mana saya keliru, maka ia dapat menerima perlakuan demikian. Sekalipun ketika kita memeriksa diri, kita tidak menemukan kekeliruan yang telah kita lakukan. Lalu mengapa ya orang tersebut mengatakan hal yang demikian tentang kita? Dengan penguasaan diri, dengan adanya penguasaan diri, dia akan menyimpan dan melupakan. Saudaraku, sebenarnya penguasaan diri terjadi bukan hanya di bagian luar kita.
pada saat seseorang dapat menahan amarahnya, sebenarnya itu adalah buah dari penguasaan diri. Ketika seseorang berkata benar di tengah-tengah suasana yang keruh, di tengah-tengah kelompok-kelompok yang sering berbohong, berkata dusta, tapi dia tetap berkata benar, itu adalah buah dari penguasaan diri. Lalu ketika seseorang merasa tenang, ia dapat tetap teduh ketika seseorang menyanjungnya, ketika pimpinan memujinya, itu merupakan buah dari penguasaan diri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, penguasaan diri sebenarnya bermula dari dalam pikiran. Penguasaan diri dimulai sejak dalam pikiran. Oleh karenanya pikiran kita yang ada itu merupakan medan pertempuran. Merupakan medan pertempuran yang dahsyat sebenarnya. Apakah kita lebih memilih untuk menguasai diri, atau kita memilih untuk hal yang lain? Semua ada di dalam pikiran ini. Sebagai contoh, saudaraku, ketika saudara mendengar ada informasi yang keliru tentang diri Anda yang disampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, teman Anda menghampiri Anda dan berbicara kepada Anda bahwa si A membicarakan tentang Anda begini dan begini, begini dan begitu. Tentunya hal-hal yang negatif. Ketika Anda mendengar itu, Anda akan masuk, Anda akan menerima. Apakah Anda bisa menerima perkataan demikian atau tidak? Itu berlangsung di dalam pikiran. Ketika Anda mendengar statement-statement negatif tentang Anda, bukankah itu masuk dari telinga dan diolah di dalam pikiran ini? Oleh karenanya penguasaan diri itu sudah dimulai dari dalam pikiran ini. Jadi ketika Anda mampu menahan diri, menguasai diri, itu adalah buah dari proses berpikir yang logis ini. Dengan hati yang baik juga tentunya. Jadi ketika Anda mendengar statement-statement negatif tentang diri Anda, mendengar oleh telinga, dan Anda mengolahnya di dalam pikiran, sebagai langkah selanjutnya Anda harus memilih. Apakah Anda akan bereaksi, apakah kita akan bereaksi terhadap statement-statement negatif tersebut. Mencari orang yang berkata itu dan sebagainya, kita meributkannya atau mempertengkarkannya. Itu berlangsung di dalam pikiran ini, bukan? Atau Anda bahkan berkata di dalam pikiran ini, saya tidak seperti yang dikatakan, jadi buat apa saya bereaksi? Saya tidak seperti yang dikatakan, saya tidak pernah berbuat seperti yang dikatakan, lalu buat apa saya bereaksi? Itu diolah di dalam pikiran ini, saudaraku. Oleh karenanya, sejak awal saya katakan, penguasaan diri sudah dimulai sejak di dalam pikiran ini. Oleh karena itu, pikiran merupakan medan pertempuran antara kehendakmu yang negatif dan kehendakmu yang positif. Medan pertempuran inilah yang akan memverifikasi
Apakah Anda memiliki penguasaan diri? Apakah kita memiliki penguasaan diri atau tidak? Semua bersumber dari dalam pikiran ini. Dari dalam pikiran ini. Oleh karena itu, saudaraku, jangan terkesima dengan tampilan luar seseorang. Jangan terkesima dengan tampilan luar seseorang. Apalagi dengan gelar-gelar yang panjang. Mengapa saya katakan? Jangan terkesima dengan tampilan lahiriah seseorang. Sebab apa? Kita tidak tahu di dalam hatinya. Kita tidak tahu di dalam hatinya atau pikirannya. Rambut boleh sama hitam. Pasti Bapak Ibu dapat melanjutkan kalimat ini. Rambut boleh sama hitam. Tetapi hati orang, siapa yang tahu? Saudaraku, sama seperti saya ketika mengucapkan shalom. Shalom kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bukan tidak mungkin ketika saya mengucapkan shalom. Di hati kecil saya ingin orang menganggap saya sebagai orang yang rohani. Sebagai anak Tuhan yang rohani. Shalom. Tapi saya tidak mengatakan orang yang berkata shalom itu berkonotasi negatif ya. Tentunya juga banyak anak-anak Tuhan yang mengucapkan shalom dengan tulus, dengan ketulusan. Namun kita harus jujur dan harus terbuka dengan keadaan diri kita sendiri. Apakah kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan ketulusan? Apakah kita mampu menguasai diri dalam kebenaran? Hati orang, siapa yang tahu? Atau juga ketika saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Bukankah bisa terjadi ketika saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati, lalu ada tersimpan di hati ini seperti ada udang di balik batu? Apalagi ketika saya menyampaikan kalimat itu kepada orang-orang yang beruang. Lalu saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap ada sesuatu yang saya terima dari apa yang saya katakan. Ini kan keliru. Siapa yang tahu selain kita? Hati orang siapa yang tahu? Tapi saudaraku, Tuhan tahu keadaan hatimu. Tuhan tahu isi dari pikiran kita. Tuhan tahu apa motivasi yang ada di dalam kita. Nah, oleh karenanya saya katakan bahwa penguasaan diri sudah berlangsung sejak dalam pikiran ini. Sejak dalam pikiran ini sudah berlangsung. Apakah akan berbuah penguasaan diri atau tidak? Tuhan Yesus berkata dalam Injil Markus pasal 7. Injil Markus pasal yang ke-7. Khusus ayat 20 sampai 23. Injil Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Timbul segala percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, dan yang lain sebagainya. Saudara perhatikan,
kejahatan, kelicikan, dusta, iri hati, kesombongan, kebebalan itu merupakan tanda lahiriah dari seseorang yang tidak dapat menguasai dirinya ketika sejak berada di dalam pikiran. Oleh karenanya dalam doa tadi saya sebutkan, Tuhan, aku mau memikirkan apa yang aku pikirkan. Tuhan, ajarkan aku untuk memikirkan apa yang aku katakan. Tuhan, tolonglah aku untuk memikirkan apa yang aku lakukan. Jadi ketika ada hasrat hati, ingin tinggi hati, saudara, di dalam pikiran timbul rasanya kesombongan. Jangan sampai itu keluar dalam bentuk manifestasi kesombongan. Jadi ketika dalam pikiran kita ingin sombong, saudara segera temukan itu dan matikan itu. Jadi ketika seseorang mencoba atau membuat Anda marah, dalam pikiran ini Anda sudah diajak untuk sebenarnya untuk menguasai diri. Jadi apa yang keluar dari kita, pikiran jahat dan sebagainya, itulah yang menajiskan. Jadi ketika seseorang menampakkan sisi marahnya, menampakkan sisi sombongnya, menampakkan sisi angkuhnya, mohon maaf saudaraku, najis. Najis. Apa yang keluar dari hati dalam pikiran seseorang dapat menajiskannya. Kata dapat ini penting. Mengapa? Karena tidak semua yang keluar dari hati dan pikiran ini najis. Makanya saya gunakan kata dapat. Saudaralah yang menentukan apa yang keluar dari hati dan pikiranmu itu najis atau tidak. Saudara dan saya yang menentukan itu. Jadi ketika saudara berdusta, saudara iri hati, saudara dengki, saudara tidak jujur, licik, jahat, itu perbuatan najis. Najis artinya tidak bersih, tidak suci, cemar dan duniawi. Jadi kalau seorang anak Tuhan berkata bahwa saya anak Tuhan, tapi perkataannya tidak memberkati, perkataannya melukai perasaan orang, dan yang sudah pasti melukai perasaan Tuhan, maka ia hanya merasa sebagai anak Tuhan, namun dia tidak memiliki nilai anak Tuhan. Ini kondisi yang berbahaya, saudaraku. Saudaralah yang paling tahu apakah saudara the real son of God, benar-benar anak Tuhan atau hanya merasa anak Tuhan. Lihat perilakumu, lihat perilakuku, lihat perilaku kita semua. Makanya tidak salah ketika firman Tuhan berkata, perhatikan hidupmu dengan saksama. Perhatikan hidupmu dengan rajin. Supaya apa? Supaya yang keluar ini jangan sampai najis. Jangan sampai kita yang notabene atau status keberagaman Kristen, tapi yang keluar dari pikiran anak-anak Tuhan ini adalah yang najis. Kita hanya merasa sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak pernah merasa kita adalah anak-anaknya. Ini cinta bertepuk sebelah tangan, saudaraku. Jangan sampai kita berada dalam situasi demikian. Kita hanya merasa sebagai anak Tuhan, tapi perilaku kita sama sekali tidak menunjukkan kita adalah anak Tuhan. Oleh karenanya perhatikan apa isi pikiranmu. Mari pikirkan kembali apa yang engkau lakukan, yang akan engkau lakukan. Mari pikirkan kembali apa yang akan engkau katakan. Niscaya saudaraku dan kita semua akan terhindar dari perilaku najis ini.
Dan kita akan terhindar daripada perilaku-perilaku yang negatif. Itulah yang disebut dengan penguasaan diri. Saudaraku, dengan demikian penguasaan diri merupakan aktivitas batin seseorang. Aktivitas batin seseorang. Jika ia mampu menguasai batin dan pikirannya secara baik, maka yang keluar juga baik. Jika batin atau pikiran seseorang jahat, najis, tidak bersih atau duniawi, maka yang tampak ini pun najis, duniawi. Mungkin Bapak Ibu dapat berkata, Pak, kami menemukan loh, kami banyak menemukan bahwa orang-orang di dalam gereja itu pandai menyimpan keadaan dirinya sendiri alias munafik. Benar saudaraku, manusia itu disebut dengan homo ludens. Atau manusia yang bermain peran, berpura-pura. Saya tidak menolak pernyataan ini bahwa manusia bisa melakukan itu, bisa sekali. Sampai dia dapat mengelabui orang lain sedemikian rupa tentang keadaan dirinya sebenarnya. Bisa saja saudaraku. Mengucapkan kalimat-kalimat rohani tapi perilakunya tidak rohani. Oh, bisa sekali, bisa sekali. Dan saudara sekalian dan saya bisa dikelabui. Ataupun saudara dan saya bisa mengelabui orang dengan kemunafikan. Bisa sekali saudaraku. Tapi tadi saya sudah katakan Tuhan tidak dapat dikelabui. Orang lain bisa tersembunyi tapi Tuhan tidak. Orang sering lupa bahwa apa yang kita lakukan diam-diam, yang kita lakukan perbuatan salah dosa, di mana orang lain tidak tahu, kita tutup-tutupi. Ibu gembala tidak tahu, pendeta tidak tahu. Tapi Tuhan tahu, saudaraku. Manusia dapat berperilaku munafik dan memainkan peran. Inilah yang paling berbahaya. Ia sedang menyimpan api, bara api di dalam bajunya. Pasti suatu ketika akan terbakar pula. Saudaraku, dijauhkan Tuhan kita dari perilaku ini. Kiranya Tuhan menjauhkan kita daripada kemunafikan seperti ini. Jangan pernah berperilaku negatif. Jangan pernah berperilaku munafik. Rugi besar dan lelah tiada tara, saudaraku. Dan firman Tuhan menyebutkan bahwa tidak mungkin sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama, bukan? Jadi ketika engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, engkau merenungkannya siang dan malam, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya, pasti yang keluar pun akan mulia. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dan engkau simpan di dalam hati dan engkau lakukan. Yang keluar pun akan agung, saudaraku. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Sudah berapa banyak ayat yang saudara dengar? Sudah berapa banyak kebenaran yang telah saudara terima? Namun saya ingin bertanya kepada saudara dengan serius, sudah berapa banyak kebenaran yang saudara sudah lakukan? Belajar kebenaran itu wajib, harus, mutlak. Tapi ketika engkau mendengar banyak kebenaran, jangan lalu Anda merasa lebih benar dari orang lain.
Saudara menunjukkan sebagai kaum yang superioritas atau yang lebih tinggi dari yang lain. Lalu saudara mempunyai hak untuk menyalah-nyalahkan, menghakimi, menilai orang lain. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal demikian. Tuhan Yesus berkata, "Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya engkau dan aku lakukan." Lakukan. Mungkin saudara berkata begini, "Pak, kalau kita melihat kesalahan, lalu kita nggak menegur, kan salah juga, Pak." Benar. "Pak, kalau kita melihat orang berkata keliru, lalu kita tidak tegur, kan salah juga, Pak." Benar, setuju. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, menyampaikan kebenaran itu adalah prinsip. Saya 100% setuju. Menyampaikan kebenaran adalah prinsip. Namun harus lugas dalam cara dan bahasa. Saya ulang. Prinsip adalah prinsip. Namun harus lugas dalam cara dan bahasa. Saudara, ketika engkau mendengar rekanmu berbuat salah, atau hamba Tuhan ini atau hamba Tuhan itu berbuat yang keliru, jangan lekas-lekas menegur lewat sosial media. Karena Anda lebih tahu kebenaran, lalu Anda menegur lewat sosial media. Benar, perbuatan yang bersangkutan keliru, benar. Tapi apakah saudara lugas dalam cara? Saudara harus menemukan cara yang tepat untuk menolong yang bersangkutan dari kekeliruan tersebut. Mengapa saudara dan saya tidak memulainya dengan doa? Saudara sampaikan kepada Tuhan dan kita berdoa untuk orang itu, Tuhan kiranya menolong. Dan kalau Tuhan memberi kita kesempatan untuk menyampaikan kalimat-kalimat itu, Tuhan akan beri satu kesempatan yang tepat untuk kita dapat menyampaikan kekeliruan itu tanpa melukai. Kita menyampaikan kebenaran itu tanpa melukai. Sebaliknya kita menyelamatkan. Tidak perlu pakai teriak-teriak. Tidak perlu pakai tunjuk-menunjuk. Tidak perlu menyampaikan kekeliruan itu dengan nada-nada tinggi. Apakah Tuhan nyaman dengan kita melakukan hal demikian? Apakah Tuhan senang kita melakukan hal demikian? Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu pendengar acara ini untuk kita berpikir kembali. Mari kita memikirkan apa isi pikiran kita. Jika ada di dalam pikiran kita yang keliru, segera temukan itu. Perbaiki dan berubahlah. Ketika hatimu panas, engkau ingin mengucapkan kata-kata makian kepada orang yang menghinamu, pikirkan itu. Apakah dengan memaki Tuhan disenangkan? Apakah dengan kata-kata ini Tuhan dimuliakan? Mari kita memperhatikan hidup kita. Mari kita berpikir ulang isi pikiran kita, isi perkataan kita, dan perbuatan kita. Perangi perilaku dan perbuatan yang jahat ini. Dan kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu dengan baik. Saudaraku, jemaat Tuhan GSKI Aletheia yang saya kasihi. Oleh karena itu tidak secara kebetulan. Tidak secara kebetulan bahwa penguasaan diri berada di paling akhir dalam pembahasan buah roh. Dalam surat Galatia 5 ayat 22 sampai ke 23.
Surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah yang pertama kasih. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya katakan bahwa tidak secara kebetulan bahwa penguasaan diri berada di paling akhir dari penyebutan buah roh ini. Penguasaan diri merupakan puncak. Penguasaan diri merupakan puncak dari perilaku anak-anak Tuhan. Jika seseorang dapat menguasai dirinya, sebagai contoh jika berkata tentang kasih, jika seseorang memiliki penguasaan diri, maka ia akan tetap dapat mengasihi walaupun ia dilukai. Dengan penguasaan diri yang ia miliki, ia akan tetap mengasihi orang yang telah merusak nama baiknya, mengkhianati, dan perbuatan-perbuatan negatif lainnya. Malah dengan penguasaan diri yang ia miliki, ia akan mengampuni orang yang jahat. Dengan penguasaan diri, ia akan berusaha untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, memberkati orang yang menganiaya kita, berbuat baiklah kepada mereka. Itu yang Tuhan inginkan, dan itu adalah buah dari penguasaan diri. Saudaraku, penguasaan dirilah yang akan memelihara hidupmu dan hidupku untuk bertahan di dalam memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apalagi tengah suasana pandemi COVID-19 ini yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Kita perlu mendoakan pemerintah yang bekerja keras untuk meredakan atau memutus paparan penularan COVID-19 ini. Namun di atas semua itu, kuasailah dirimu, percayalah kepada Tuhan, percayailah Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan tahu pandemi ini dengan baik. Dan banyak kegiatan-kegiatan peribadatan kita yang memang terganggu dengan keadaan ini. Kuasailah dirimu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Apapun situasi yang kita alami, Tuhan punya rencana besar atas hidup kita. Oleh karena itu, kuasailah dirimu sedemikian rupa, sehingga engkau tetap dapat berdiri tegak di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perilaku-perilaku yang mengagumkan tersebut, mempercayai Tuhan di tengah bencana, tetap mengasihi orang yang melukai, tetap mengampuni orang yang telah memaki, dan perbuatan-perbuatan positif lainnya. Hal inilah yang akan membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang benar-benar membuktikan siapa Tuhannya lewat perilaku hidupnya. Saudaraku, sehingga kehidupan seperti ini, kehidupan yang mengagumkan seperti ini akan mendatangkan kemuliaan, akan mendatangkan pujian dari Tuhan Yesus. Mari kita kejar ketertinggalan kita. Selamat belajar untuk menguasai diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami mohon ampun dan kami mohon maaf atas segala perilaku kami yang salah.
Kami tidak merespon dengan baik apa yang menjadi keinginan Tuhan. Namun kami merespon apa yang menjadi keinginan hati kami sendiri. Kami tidak dapat menerima ketika nama baik kami dirusak. Kami tidak dapat menerima ketika kami difitnah dan lain sebagainya. Namun kami lupa bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kami mendatangkan kebaikan. Apapun yang kami alami mendatangkan kebaikan jika kami mengasihi Tuhan. Kami seringkali tidak menghormati Tuhan dalam perilaku kami. Seringkali kami kedapatan tidak menghormati Tuhan dengan perkataan kami. Oleh karenanya Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon maaf, kami mohon diampuni. Dan kami akan melanjutkan waktu yang tersisa hidup kami untuk benar-benar hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Berkati jemaat-Mu GSKI Eletia, berkati hamba-Mu Ibu Doli Budiman, dan segenap pengurus pelayan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan menjadikan gereja ini, gereja yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kuat lewat perilaku hidup para pelayannya. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan lewat penampilan hidup kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang jalanku, ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percaya.
kasih Bapa buat firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan.